Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs desa, berdiri sebaris, melukis kuntul baris. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana membangun kemitraan dalam pembangunan desa. Gus Ivan belum bergabung, mungkin sedang ada acara yang lain, tapi sudah bergabung di sini ada Prof. Yayon. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Pagi. Jadi ini menjelang menjelang akhir ini, Prof, untuk membahas tentang satu-satu SDGs desa. Menarik untuk yang ke-17, insya Allah Senin berarti yang terakhir, yaitu tentang bagaimana desa yang kemudian adaptif, budaya yang adaptif, kemudian yang menarik, Prof, untuk pagi ini kita mendiskusikan tentang bagaimana membangun kemitraan desa. Prof Yayan, sejauh yang Prof Yayan mungkin sempat ikuti di beberapa desa, mungkin dalam beberapa penelitian dan seterusnya, apakah niat untuk bersinergi antar desa itu sudah cukup ada, atau sebenarnya kadang-kadang desa juga lebih merasa ya memikirkan desanya saja, atau bagaimana ini, Prof? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kerabat desa, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat desa, itu di dalamnya unsurnya banyak sekali. Ya, kalau dikaitkan dengan Departemen Kementerian Dalam Negeri, kan ada pemerintahan desa. Ya, ada pemerintahan desa, ada perangkat desa. Ya, itu ada tokoh agama, tokoh masyarakat, ya. Ada pengusaha lokal sukses di desa, ya, ada penggiat masyarakat, ya, ada kalau secara organisasi ada PKK, ada macam-macam lah, banyak sekali unsur-unsurnya itu. Yang itu menggambarkan keragaman di desa, ya, termasuk juga di luar desa, ya, karena unsur-unsur di dalam masyarakat itu banyak sekali. Kalau secara kelompok atau secara organisasi. Secara individu juga penduduk itu juga macam-macam itu.
ya pendapatannya, penghasilannya, pekerjaannya, adat kebiasaannya dan macam-macam itu. Ya. Jadi keragaman desa itu memang sangat luar biasa gitu dari berbagai macam aspek. Dilihat dari konsep yang lebih luas, ya, pembangunan desa itu kan aspeknya kan dua. Ya. Satu memberdayakan masyarakat, ya, dan yang kedua meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya. Di dalam teori community development pembangunan masyarakat tahun 50-an berlaku yang disebut dengan membantu orang supaya dia bisa membantu dirinya sendiri. Ya. Saya menggagas ya membelajarkan masyarakat supaya masyarakat itu bisa belajar sendiri. Itu konsepnya di situ. Ya, bantuan-bantuan dari luar itu ya, stimulan saja ya untuk bisa membangun ya. Oleh karena itu prinsip pembangunan masyarakat dengan pendamping-pendamping masyarakat itu ya dia tidak boleh mengintervensi terlalu jauh. Ya hanya merupakan trigger atau pemicu atau pemacu seperti itu. Nah, secara internal di desa itu kan dulu dibingkai oleh yang namanya gotong royong itu. Bingkainya kan gotong royong itu. Tapi lama-kelamaan kan makin berkurang. Saya masih ingat tuh sosiolog dari UGM, ya, masyarakat desa itu kayak sapu lidi gitu. Sapu lidi itu kalau ikatannya kuat, ya diikat dengan kuat, ya menjadi kuat, dipakai. Tapi kalau ikatannya itu tidak kuat, menjadi terpencar-pencar, ya keberfungsiannya juga tidak ada. Nah, jadi di masyarakat desa itu yang penting itu bingkainya tadi itu. Dalam bahasa lokal disebut dengan pemimpinnya, panutannya, ya, karena ada paternalisme dan lain sebagainya dan sebagainya. Kusipan saya lanjutkan sedikit Kusipan ya, udah muncul. Ya. Nah jadi oleh karena itu kemudian kalau tidak ada bingkainya ya kayak sapu lidi itu menjadi terpencar-pencar, kurang berguna. Tapi kalau kemudian bingkainya itu kuat, talinya itu kuat, ya mungkin bisa bersatu dan sebagainya. Itulah prinsip gotong royong dulu ya. Ya gotong royong dalam makna dulu itu kan tidak ada yang namanya aspek finansial. Ya, membantu tenaga, membantu beras ya. Yang namanya in natura itu ya begitu saling membantu ya. Dan kemudian di situ kan muncul kalau kita diundang mantenan, hajatan dan lain-lain itu kan kemudian ada kewajiban, bukan kewajiban ya, ada kewajiban sosial ya untuk saling memberi bantuan ya. Ya. Dan saya dulu tahun-tahun berapa itu sangat gencar di Jogja itu ketika seorang antropolog terkenal Singarimbun, masih Singarimbun, waktu dia memantu anaknya, dia ada tulisan di dalam undangannya itu, mohon dengan hormat tidak menerima kado. Kado itu dalam bentuk bingkisan-bingkisan itu. Dari saat itulah kemudian diikuti, tidak ada lagi budaya kado itu yang menjadi budaya uang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah dalam konteks ini tadi teori sapu lidi itu ya untuk menyatukan Prof. Ya itu kemudian ya lama yang dibungkus menjadi kemitraan dan sebagainya. Dari gotong royong menjadi gotong apalagi besar. Ini Gus Ivan sudah hadir ya untuk mendetilkan indikator-indikatornya tentang. Oke. Ini, halo Prof. Ya. Oke Prof. Terima kasih untuk pengantar ini ya. Kita sudah hadir ini Gus Ivan. Jadi tentang membangun kemitraan dalam pembangunan desa ini memang kalau tidak salah ini mungkin nanti Mas Sugeng bisa menambahkan sudah ada badan kerjasama antar desa dan seterusnya, itu mungkin bagian yang secara institusionalnya
sudah dibangun. Oleh karenanya mungkin kita nanti juga akan memberikan kesempatan kita dengar juga nih dari desa seperti apa. Tapi untuk sekarang kita berikan kesempatan karena sudah hadir, maka ini memang haknya Gus Ivan untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana sih kemitraan pembangunan desa itu, apakah kemudian institusional kerjasama antar desa, ataukah kemudian bagaimana membangun sinergi antara desa dengan supradesa dan seterusnya. Silakan Gus. Ya, ini seperti yang kemarin sudah kita diskusikan bagian itu, bahwa SDGs desa nomor 16, kemudian 17, serta nomor 18. 16 dan 17 itu terutama berkaitan dengan aspek-aspek yang sifatnya itu bagaimana cara untuk mencapai SDGs desa yang lain. Kemudian SDGs desa yang ke-18 yang sering disebut Gus Koco sebagai pinjernya. Nah, yang menarik yang disampaikan oleh Gus Prof Yoyon itu, terutama tentang gotong royong. Gotong royong tekanannya diletakkan di SDGs desa ke-18. Ya. Jadi memang bahwa dalam kerjasama itu ada aspek gotong royong. Ya. Kemudian yang lebih ditekankan di SDGs desa nomor 17 itu sebetulnya adalah kerjasama dengan pihak eksternal. Memang di situ nanti kerjasama dengan pihak luar. Memang di situ nanti akan muncul beberapa pertanyaan bagaimana hubungan antara kemandirian dengan kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak luar. Di Indonesia itu kerjasama antar desa itu dilakukan oleh 5.000 desa. Jadi dari 75.000 desa yang menyatakan bekerjasama dengan pihak dari luar desa, entah itu dari pihak ketiga, swasta dari luar desa, maupun kerjasama antar desa yang tadi disebut BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa, melakukan musyawarah antar desa atau MAD gitu. Itu yang aktif di tahun lalu itu hanya 5.000 desa. Jadi perlu satu kebiasaan baru juga untuk sampai pada aspek kerjasama ini. Nah, mengapa kerjasama itu penting? Karena kita sedang membangun seluruh aspek dari pembangunan yang ada di desa itu. Dan tidak pernah khawatir bahwa yang namanya membangun desa itu banyak sekali dimensinya. Dan paling cepat itu adalah dengan membangun atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jadi ada kumpulan dari kajian-kajian terhadap desa itu, terutama kajian di desa tahun 2014, 2015, 2016. Ternyata desa-desa yang melesat, yang sering dijadikan contoh pada waktu itu, semuanya itu desa-desa yang bekerja sama dengan pihak luar. Jadi, itu tanda-tanda di awal ketika kita dalam arti start bersama-sama dengan undang-undang desa. Meskipun kalau menurut Gus Koco itu startnya bukan dimulai dari undang-undang desa, tapi dimulai dari demonstrasi kepala desa. Itu startnya lebih besar. Tapi katakanlah itu kan bedanya sekitar 8 bulan ya. Kalau kita mulai start di tahun-tahun 2013-2014 itu, kemudian yang langsung menonjol itu desa-desa yang punya kerjasama dengan pihak luar. Ada desa di Magelang yang
yang pada waktu itu sangat menonjol karena kerjasama dengan NGO dan LSM, dan LSM-nya itu sampai internasional. Di Jogja, desa-desa banyak yang menonjol, kerjasama dengan UGM, dan UGM sendiri bekerjasama dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Jadi kalau dulu istilahnya banyak bule masuk desa, ini bukan sekedar bule, tapi memang mahasiswa dari luar negeri yang tidak bule, ya. Karena dari Korea, kemudian ada yang dari Jepang seperti itu. Kemudian ada juga yang kerjasama dengan swasta, terutama di desa-desa wisata di sekitar Borobudur, ya. Mungkin dulu orang sering mengatakan, kenapa ya yang disebut kok desa-desa itu saja? Kayak karena memang langsung menonjol. Jadi di situ salah satu tanda historis di dalam perjalanan desa di Indonesia bagaimana kerjasama itu memang benar itu sebagai salah satu motor. Namun tadi bahwa kerjasama dengan kemandirian itu nanti akan menjadi, apakah sebaiknya kita mandiri dulu atau kita yakin bahwa kerjasama itu akan mendukung kemandirian. Dalam banyak kasus memang kemampuan kerjasama itu justru akan mendukung kemandirian. Karena kalau ada masalah paling tidak ada yang akan membantu dari banyak pihak. Nah, pada SDGs global itu sebetulnya yang tadi disampaikan di awal bahwa tujuan dari kerjasama itu adalah menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan. Jadi kerjasama selalu dengan pihak luar maksudnya, bukan kerjasama di dalam desa. Kerjasama di dalam desa tetap ada, tapi diletakkan secara khusus di SDGs desa ke-18. Nah, kemudian tujuannya di level global memperkuat mobilisasi sumber daya domestik termasuk dukungan internasional untuk negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan pajak. Mengapa pengumpulan pajak? Sebetulnya pengumpulan pajak itu indikasi dari kapasitas internal, kapasitas di dalam wilayah untuk menjalankan berbagai pembangunan. Jadi digunakan untuk kemampuan keluar, tetapi sumber dayanya dari dalam. Ini memang agak membahayakan kalau kita lihat desa ya. Jadi di desa itu begitu ada dana desa yang jumlahnya pada awalnya itu setara dengan jumlah APBD setahun sebelumnya. Di 2014 jumlah APBD se-Indonesia 20 triliun. Di tahun 2015 dana desa yang disampaikan ke desa 21 triliun. Ya. Apa artinya? Kalau hitungannya itu rasio atau persentase, gitu, maka hal-hal yang ada di dalam desa kemudian mengecil sangat jauh. PADES yang tadinya dominan sebagai pendapatan desa, kenapa PADES dominan? Karena sumbangan dari luar desa sangat sedikit. Gitu. Kemudian PADES bisa turun menjadi hanya 3%. Ya, jadi seperti itu. Pajak itu bagi hasil pajak yang di desa itu ada pada masa itu ya, ada bagi hasil dari pajak tanah yang kemudian 10% diberikan ke desa. Sekarang masih ada yang seperti itu. Tapi juga ada retribusi di level desa. Leces seperti itu ya. Jadi seperti itu. Sejak 2014-2015 ketika kementerian itu mulai kementerian-kementerian baru dari kabinet baru itu mulai ada, itu berbagai berbagai pajak dari desa itu, terutama pajak yang sifatnya untuk kalau ada tadi kertas leces seperti itu dihilangkan. Kemudian salah satu yang kemudian sempat mengemuka itu
bagaimana sertifikat tanah itu tidak boleh diambil desa tidak boleh mengambil mau sekian ratus ribu, jutaan, bahkan sekian rupiah pun sudah dilarang gitu. Jadi tidak ada lagi pemasukan dari desa melalui pajak langsung, ya, melalui retribusi langsung dari warga kepada desa. Gitu. Yang ada hanya bagi hasil pajak dari tanah tadi. Dan itu kemudian memang sangat banyak menurunkan rasio pajak di desa. Rasio pajak itu artinya pendapatan desa yang diperoleh dari retribusi maupun dari aspek-aspek yang lain yang memajaki masyarakat desa. Kita ketahui sekarang, dan saya sudah membuktikan berkali-kali itu, memang di desa itu, terutama desa-desa yang memang sudah mulai taraf berkembang mandiri dan maju itu sudah tidak ada lagi biaya itu relatif. Dan semua pekerjaan administratif bisa selesai di hari itu juga. Dengan loket-loket sekarang modelnya bukan lagi meja-meja berurutan seperti di dalam kantor birokrasi begitu, tapi modelnya sudah berbentuk loket. Nah, sementara itu target atau indikator nasionalnya adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDB 12%. Memang rasio pajak punya makna banyak. Kemampuan dari negara, kalau kita berarti kemampuan dari desa itu sendiri, kemampuan untuk mandiri gitu. Juga itu bisa berarti peluang masyarakat untuk ikut di dalam pembangunan desa. Karena membayar pajak, masyarakat bisa meminta supaya pembangunan desa itu sesuai dengan kehendak atau kebutuhan masyarakat. Kalau kita cek APBDes di Indonesia, angka 12% itu memang menunjukkan bahwa desa itu memang sangat mandiri. Sangat mandiri dalam arti bahwa karena ekonominya sangat maju dan bisa membayar pajak begitu, maka bisa seperti itu. Nah, seperti kami sampaikan kemarin, sebagai ganti atas pajak itu, warga desa itu juga sukarela untuk membantu pemerintah desa. Tidak terlalu terasa di Jawa, tapi di luar Jawa, desa semakin terpelosok itu bantuan dari warga desa itu persentasenya lebih tinggi. Jadi memang di sini pertanyaannya adalah bagaimana aspek pajak yang ada di APBDes, yang ada di anggaran pendapatan. Gus, sebentar Gus. Artinya ada indikasi bahwa di luar Jawa sekarang justru partisipasi masyarakat untuk ke desa lebih banyak dibanding di Jawa secara persentase. Iya, bukan hanya persentase, Gus Koco. Karena kalau persentase itu kan menunjukkan relatif ya. Tapi uang yang diberikan warga kepada pemerintah desa di luar Jawa, uang yang di dalam APBDes itu disebut gotong royong, dana gotong royong dan partisipasi dari warga itu memang jumlahnya juga lebih banyak di luar Jawa, terutama di Indonesia bagian timur. Jadi apakah itu kalau orang menggunakan dalam pemikirannya itu evolusi ya, ini meskipun itu tidak sepenuhnya tepat gitu, nanti akan mengatakan ya nggak apa-apa, nanti lama-lama begitu yang di sana maju juga akan turun. Karena artinya indikasinya kalau dulu kan kita membayangkan semangat gotong royong dan seterusnya partisipasi itu mungkin Jawa menjadi ikonik bahwa desa itu gotong royong dan seterusnya kan yang kebayang, mungkin karena saya tinggal di Jawa, yang kebayang adalah di Jawa, tapi ternyata untuk sekarang di luar Jawa justru lebih besar ya Gus. Iya. Jadi dan itu jadi terasa karena memang tidak ada pendapatan lain. Di Jawa itu praktis meningkatkan PADes itu ya harus dari BUMDes sama dari tanah-tanah kas desa. Makanya kemarin yang Gus Koco punya ide
Gus Menteri berbicara langsung dengan warga desa, itu kan ada beberapa poin yang harus menjadi yang saat ini sedang di kementerian disimulasi ya. Sebetulnya itu sedang membicarakan hasil dari pandangan-pandangan kepala desa. Kepala desa di luar Jawa itu sesuai dengan PP 11 2019 untuk meningkatkan operasional kepala desa dan perangkatnya itu kan hanya boleh menggunakan tanah kas desa. Yang dimana dari luar Jawa itu tidak selalunya seperti itu. Tidak ada tanah kas desa ya? Ya, sementara mereka punya uang banyak untuk bisa membeli. Ya. Dan di dalam Permendagri 20 2018 tentang APBDes, struktur APBDes yang saat ini digunakan, yang baru ini, itu kan memang ada slot pembelian tanah untuk kepentingan desa tentu saja. Gitu. Nah, hal itulah yang kemudian berkaitan dengan sekarang sedang dicek gitu. Di Kementerian Desa juga dicek ini, Gus Koco, kerabat desa sekalian, seperti BOP untuk operasional kepala desa. Semua yang disampaikan Gus Menteri di akhir diskusi itu saat ini dalam proses pengecekan. Dan pengecekan itu tidak sekedar pengecekan kualitatif, sudah ada simulasi-simulasi kuantitatif yang paling tepat berapa. Misalnya nih, semula untuk sesuatu itu kemarin ada permintaan tentang membangun balai desa, kantor kepala desa yang rubuh. Kepala desa, ya. Itu salah satu isu yang sangat menarik karena teman-teman di desa, kantor desanya belum ada atau kantor desanya sudah sangat parah, tapi ada duit banyak di depan nggak bisa dipakai buat itu. Ya. Tapi masalah utamanya memang soal data itu. Kita tidak tahu seberapa parah itu. Makanya tahun ini kan kita akan tahu seberapa parah kantor itu, Gus. Makanya tahun ini pasti ada seperti itu. Cuman dari awal itu kan itu hanya dipakai untuk desa yang mandiri, misalnya seperti itu ya. Tapi dengan komunikasi langsung kemarin itu kemudian jadi muncul simulasi nggak bisa cuma mandiri, paling cuma persentasenya yang berbeda-beda di masing-masing kelas desa itu. Karena ternyata dibutuhkan, apalagi di luar Jawa, kemarin yang di Jambi maupun di Nusa Tenggara Barat, dan nanti hari Senin itu di Nusa Tenggara Timur, ya, itu kebutuhannya kan hampir seluruh desa, apapun kelasnya. Gitu. Jadi itu mempengaruhi ini. Jadi memang harus dibangun banyak aspek di desa yang bisa membuat pemerintah desa itu mandiri. Gitu. Selama ini kan kemandirian di dalam undang-undang desa dari BUMDes, tapi mungkin perlu dilihat yang lain. Nah ini yang tadi ditegaskan pertanyaannya oleh Gus Koco soal perpajakan dan bagaimana sumbangan yang mandiri dari masyarakat. Harap kita ingat meskipun ada di dalam undang-undang desa, ya, dana desa itu di undang-undang desa kan nggak ada namanya. Semuanya kan sama seperti konsep sebelumnya, ya. ADD, alokasi dana desa. Kemudian karena ada berbagai dinamika setelah itu dipisahkanlah antara dana desa dan ADD. Dan kemudian muncullah konsep di dalam dana desa seperti biasa ini. Kalau kita melihat regulasi itu yang paling penting itu ayat terakhirnya. Ya. Karena kalau istilah di dalam sosiologi hukum itu setannya itu ada di ayat terakhir. Dan salah satu ayat terakhir di dana desa itu kan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Sesuai dengan kemampuan negara. Artinya memang harus ada plus komitmen politik dari pemerintah untuk memastikan dana desa itu ada. Jadi, itu ayat-ayat yang sifatnya ya the devil ayat itu menunjukkan bahwa suatu ketika dana desa itu memang bagaimanapun berpeluang untuk hilang, semuanya menjadi ADD. Ya.
atau berkurang begitu. Jadi memang ada peluang seperti itu. Makanya penting untuk melihat yang bagian kemandirian keuangan desa itu sendiri. Kemudian yang kedua ini Gus dan kerabat desa sekalian, kembali lagi ini aspek kerjasamanya itu eksternal, meningkatkan kerjasama utara selatan, ini maksudnya negara maju, negara berkembang, sesama negara berkembang, dan berbagai bentuk kebijakan kerjasama lain, baik dalam bentuk ilmu pengetahuan dan inovasi, ya, maupun dalam bentuk yang lain. Ya. Jadi di sini terutama berkaitan dengan teknologi. Di Indonesia kemudian menjadi kerjasama dengan negara selatan-selatan atau triangular. Dan kemudian di SDGs desa itu bentuknya adalah kerjasama antar desa. Kemudian apakah ada kerjasama desa dengan pihak ketiga? Yang pihak ketiga tidak hanya dibatasi dalam bentuk swasta, tapi juga pihak-pihak lain sampai ke lembaga internasional. Hal yang sudah pernah terjadi, misalnya contoh tadi desa-desa di Magelang, kerjasama dengan lembaga internasional tapi bukan donor, LSM. Dan mungkin yang menarik juga di sini adalah kerjasama terutama teknologi, yang saya yakin sebentar lagi akan terlaksana untuk desa-desa, karena kita punya Bu Agnes yang kemarin sudah siap saling kerjasama teknologi tepat guna, yang sifatnya teknis yang mudah digunakan di desa. Ya. Mbah Pardi Geni Langit juga menyampaikan bekerja sama dengan lembaga penelitian untuk pertanian-pertanian di wilayah desa beliau. Gitu. Nah itu akan dikembangkan kerjasama teknologi. Kemudian berikutnya adalah tujuan di level nasional yang mudah kita terapkan di desa sebagai desa digital, smart village, penambahan jaringan internet di dalam desa. Jadi jaringan kerjasama itu memang sifatnya sosial, seperti yang disampaikan oleh Prof. Yoyon, juga jaringan yang sifatnya fisik, networking. Atau kalau di dalam istilah di Gus Koco itu adalah tol langit, ya, yang di desa WiFi itu. Ya. Jadi di sini tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten. Ya. Jadi orientasinya kepada serat optik. Ya. Dan itu sebabnya selama tahun lalu sampai akhir di 2020 itu, yang tadinya sudah disampaikan targetnya adalah seluruh Indonesia tercover internet, itu kemudian tercover internet untuk wilayah kota besar. Ya. Maka kemudian langsung ada switch, ada banting setir bahwa internet dan kecepatan internet yang tinggi di desa itu akan kita pastikan tahun ini terlaksana dengan seluruh sumber daya yang ada. Jadi tidak harus menggunakan serat optik, kalau memang harus dengan satelit ya satelit nggak apa-apa. Atau dengan gelombang rendah ya kita pakai yang gelombang rendah. Kemudian penetrasi akses fixed broadband. Ini sama aja WiFi. Ya. Kemudian menggunakan handphone, WiFi atau apa saja, yang penting internet ada di desa. Kita harus hati-hati ini Gus Koco dan kerabat desa sekalian. Sekarang kita bisa belajar, misalnya begini. Sekarang salah satu penerima hadiah Nobel itu menggunakan model pengembangan desa, revolusi diam, ya, nggak terlalu kelihatan di dalam desa itu melalui SD Impress. Ya. Sebelumnya itu Nurholis Majid pernah menyampaikan di tahun-tahun 90-an, SD Impress itu mengubah pola pendidikan di desa dari semula banyak ke pesantren menjadi banyak ke sekolah umum, dan kemudian pola kiai desa pun jadi ikut berubah. Maksudnya beliau pernah menyampaikan analisis seperti itu. Tapi secara ekonomis, penerima hadiah Nobel itu menyampaikan bahwa rekomendasi untuk membuat SD Impress yang kemudian dijalankan di Indonesia betul-betul mengubah wajah desa di Indonesia sejak tahun 70. Jadi, yang mengubah tidak hanya yang Gus
Gus Prof Yoyon menyampaikan bahwa memang ada perubahan seperti padi unggul masuk pada waktu kita membicarakan mengenai lingkungan kemarin, tapi juga memang ada perubahan yang sifatnya pengetahuan dan sikap ya. Dan untuk saat ini saya kira TV Desa sudah memberikan gambaran yang sangat jelas itu. Dan Kementerian Desa termasuk yang percaya hal itu sehingga melakukan antisipasi yang sama. Kita yakin bahwa revolusi dalam diam untuk desa saat ini itu adalah revolusi internet. Dan itu kalau desa tidak segera ikut maka bisa tertinggalnya sangat jauh. Apa enaknya revolusi internet? Ini ada kajian terhadap kondisi internet di Singapura yang kita anggap salah satu yang sangat bagus lah di sekitar Indonesia begitu. Bahkan perguruan tinggi di Singapura pun baru memulai secara luas di tahun 2005. Bandingkan dengan cara berpikir lama tentang pembangunan desa, bukan cara berpikir yang baru ya, yang lama, bahwa desa dimulai dari pertanian, kemudian masuk ke industri, kemudian nanti yang terakhir lebih banyak dominasi jasa. Itu bedanya, kalau tadi 2005 sampai sekarang itu katakanlah 15 tahun, kalau kita merujuk kepada bagaimana meningkatkan industrialisasi pedesaan dan sebagainya begitu, itu kita merujuk dari tahun 1750 ke tahun 2000. Jadi sekitar 250 tahun ketertinggalan desa kita dengan adanya industri yang pertama kali berkembang gitu. Jadi memang sangat relevan dan sangat masuk akal kalau kita mengajak desa untuk dinamisnya dengan cepat itu ya melalui internet. Itu jauh lebih rasional daripada misalnya membangun desa dengan cara yang lain. Sebetulnya seperti itu. Jadi kalau usul kami memang, dan ini sedang dikaji, apakah membangun jalan dengan Halo Gus. Sinyal ini. Halo, Gus Ivan. Di desa memiliki hasil yang itu untuk memberikan kita basis ya. Tentu saja nanti tergantung desa lagi. Ya, tadi sempat putus-putus. Apakah membangun jalan desa? Ya. Apakah membangun infrastruktur? Oke, sepertinya ada gangguan sinyal dari Gus Ivan. Sambil menunggu Gus Ivan, kita jeda sesaat untuk ngaduk kopi teh yang sudah tersedia. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs. Seperti jalan desa, dengan desa yang dengan... Oke, kembali kita di Sarapan SDGs Desa. Gus Ivan, silakan. Ini menarik, revolusi diam, kemudian bagaimana membangun infrastruktur jalan dengan infrastruktur komunikasi akan lebih akan lebih punya dampak yang mana dan seterusnya. Monggo Gus Ivan, silakan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Mohon maaf ini sinyalnya ini kayaknya lebih bagus siaran di dalam mobil memang. Jadi memang ada, saya kira Gus Menteri ada pemikiran-pemikiran baru ya, yang memang intinya itu kalau kita menerapkan
internet di desa dengan berbagai konsekuensi desa digital, kita juga harus siap dengan beberapa akibat yang ada di belakangnya. Ya sebetulnya lebih tepat konsekuensi lah, bukan akibat gitu. Contohnya begini, contohnya yang kita sering sebut sebagai sapa desa. Itu adalah konsekuensi kalau desanya memang sudah menjadi desa yang digital itu. Karena artinya ya tidak ada batas lagi antara mau kelihatan birokrasi dan sebagainya, nggak ada batas karena dari Jakarta bisa langsung menelpon desa dan sebaliknya. Termasuk pertanyaan dari YouTube dari Mbah Pardi Genilangit ya. Itu saya bisa sampaikan bagaimana sulitnya mengubah cara pandang bahwa kerjasama antar desa itu tidak lagi dibatasi oleh wilayah. Terutama karena hubungan antar desa itu secara alamiah tidak persis klop dengan wilayah. Dan yang kedua, ya sebagai konsekuensi dari kerjasama yang sifatnya networking, yang bersifat internet seperti ini. Gitu. Jadi desa bisa langsung mengakses sampai ke lembaga-lembaga internasional gitu, seperti itu. Sementara itu selama ini kita menyadari bahwa contohnya desa-desa yang di perbatasan kabupaten pasti dia lebih dekat dengan desa di kabupaten lainnya daripada dengan kabupaten tersebut. Di Jambi kemarin masih kita temui desa yang kalau mau ke kabupatennya harus menempuh jarak 100 km ya. Itu kalau di Jawa 100 km itu dari Kudus melewati Demak sampai Semarang, kemudian sampai ke Salatiga. Jadi itu sekian kabupaten itu sebetulnya kalau itu kan. Nah, makanya jadi boleh gitu. Jadi konsep kawasan pedesaan itu tidak lagi dibatasi harus di satu kabupaten. Kerjasama, terutama dengan perguruan tinggi juga tidak dibatasi di satu perguruan tinggi. Ya. Bahkan boleh sampai ke luar negeri. Dan Kementerian Desa akan mendukung kemudian ikut di dalam proses kerjasama seperti itu jika dibutuhkan oleh desa. Misalnya kalau BUMDes di desa itu membuat BUMDes bersama ya dengan BUMDes dari provinsi lain, itu kan di dalam aturan lama mengharuskan perda kerjasama antara dua provinsi gitu. Nah itu karena itu kemudian di dalam konsep yang sekarang dikembangkan itu adalah ya Kementerian Desa akan ikut aktif sehingga apapun jenisnya yang penting desa mudah bekerja sama. Urusan administratif biar dibereskan bersama-sama di antara birokrasi pemerintahan gitu. Nah, ini betul seperti yang disampaikan Gus Koco, itu semua konsekuensi dari digitalisasi di level desa gitu. Jadi memang sedang disusun ini Gus Koco. Kita punya data di samping desa yang sudah ada WiFi. Kita juga punya data APBDes yang digunakan untuk meningkatkan internet di desa. Ini dari yang paling murah Gus Koco, kerabat desa sekalian. Jadi ada desa yang mengeluarkannya itu hanya untuk iuran pulsa, untuk membayar pulsa. Tapi sampai ada desa yang dalam hal internet itu membangun tower. Dan tidak hanya satu tower, tidak hanya tahun itu. Jadi ada desa yang membangun tower tidak hanya satu dan selama bertahun-tahun. Jadi saya kira itu aspek yang menarik ya. Banyak aspek menarik di desa. Nah, dalam beberapa bulan saya kira hasilnya nanti kita akan sama-sama ketahui nih Gus Koco. Bagaimana hasilnya itu. Kalau saya lanjutkan sebentar ya. Silakan. Ya, biar apa namanya. Jadi tadi soal internet, jaringan internet dan kemudian kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional ya. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan ini sudah banyak sudah mulai ada gitu. Dan jika dibutuhkan Kementerian Desa juga sudah mulai mempersiapkan tim untuk itu. Ini karena enaknya
di kementerian itu sekarang sifatnya itu pegawainya fungsional gitu. Langsung bisa ditunjuk, bisa membuat tim antar unit kerja tanpa harus repot dengan urusan birokrasi gitu. Kemudian apakah ada upaya atau unit usaha atau hasil produksi desa yang diekspor ya, yang diekspor. Harap kita ingat bahwa sesuai dengan digitalisasi desa itu, saat ini itu ada lembaga-lembaga bahkan sampai dari luar negeri yang sempat bekerja sama dengan Kementerian Desa. Itu para eksportir melalui startup. Jadi desa tidak usah repot dengan berbagai berbagai surat-surat gitu, dan itu akan disiapkan oleh startup tadi. Startup itu ada yang startup yang dari Indonesia, pengelolanya, ada yang dari luar negeri. Alibaba membuat startup untuk ekspor, memudahkan ekspor ya. Itu juga pernah dilakukan di desa-desa di Indonesia bagian timur gitu. Apakah menguntungkan desa ya? Sejauh yang terjadi sampai tahun lalu ya, ekspor itu menguntungkan desa ya. Karena jumlah yang diekspor itu jumlah yang diproduksi yang bisa dijual banyak, dan harga jualnya juga tetap lebih tinggi dari harga jual sebelum diekspor itu ya. Tinggal nanti memang harus dicek secara keseluruhan margin atau keuntungan dari eksportir itu tidak boleh lebih besar dari keuntungan dari warga desa itu. Tapi selama ini hal seperti itu ada dan sangat mudah. Ekspornya itu ada yang ekspor perikanan ya, ada yang jadi yang mengurus pelabuhan dan sebagainya itu startup tadi, anak-anak muda dari Indonesia gitu. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan, jadi aspek teknologi itu ada di SDGs desa. Kalau bukan yang bagian inovasi dan infrastruktur, maka ada di SDGs desa yang ke-17 ini ya. Misalnya contohnya dashboard makroekonomi. Ini sebetulnya adalah informasi tentang desa ya, kondisi ekonominya, yang kemudian memudahkan pihak lain untuk melihat ya. Ini desa tentu saja saat ini sudah membuat seperti itu ya. Dan Kementerian Desa juga sedang menyusunnya, nanti tinggal menggunakan data yang ada. Yang intinya sebetulnya memang kalau memang itu sudah aspek ekonomi ya, yang kemudian desa bersedia untuk membuatnya menjadi komoditas yang dijual, maka semuanya akan didukung. Saat ini sebetulnya kondisi ekonomi desa itu ada sekitar 4.900 desa yang ekonominya itu subsisten. Jadi tidak terlalu banyak mengenal uang. Ya, jadi memang untuk desa-desa seperti itu tentu saja penetrasi ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi lokal supaya tidak merugikan warga desa. Yang 75% lebih ya, yang 75% lebih itu ekonominya sebetulnya, Gus Koco, kerabat desa sekalian, itu ekonominya ekonomi campuran ya. Jadi kalau warga itu misalnya menanam padi, tidak sepenuhnya dijual. Memang sengaja sebagian dipakai untuk konsumsi sendiri. Nah, model-model yang seperti itu 75% dari desa kita. Kemudian sekitar 15%-an lainnya itu adalah desa yang memang sepenuhnya ekonomi. Jadi tidak terlalu mengenal barter, gotong royong, saling berbagi gitu enggak. Ini desa-desa yang memang kalau istilah di dalam BPS itu perkotaan, tapi dia status administrasinya desa. Kemudian desa-desa pedalaman juga ada, yaitu desa yang sepenuhnya wilayahnya itu di sekitarnya itu pertambangan. Jadi dia nggak punya kesempatan lain untuk mengembangkan ekonomi subsistensi, ekonomi yang digunakan untuk warganya sendiri. Jadi artinya apa? Artinya memang memasukkan, kalau di dalam Kementerian Desa sekarang bahkan ada Direktorat Jenderal Investasi untuk masuk desa itu akan memperhatikan struktur ekonomi di masing-masing desa itu. Jangan sampai struktur ekonomi desa itu
campuran antara subsisten dan ekonomi uang. Kemudian yang masuk investasi sepenuhnya berorientasi kepada ekonomi uang, ini akan merugikan desa gitu. Jadi identifikasi seperti itu sudah dijalankan sehingga supaya tidak sampai kemudian merugikan desa. Kemudian kerjasama global tadi sudah, kemudian kerjasama dengan swasta ya. Kerjasama dengan swasta ini kalau di desa itu sekitar 3.000 desa melakukan kerjasama dengan swasta pada saat ini gitu. Jadi memang sangat kecil dibandingkan dengan 75.000 desa. Ya. Kemudian berkaitan dengan data ya, itu juga ada di SDGs desa nomor 17 ini. Makanya ketersediaan data desa, statistik desa ya. Kemudian yang terakhir tentu saja adalah data SDGs desa gitu. Jadi bukan sekedar data statistik yang ada tapi data SDGs desa. Jadi aspek-aspek yang sifatnya teknologi, data, ya, kerjasama, hal-hal yang memang sifatnya pendukung satu wilayah yang modern itu ada di SDGs desa nomor 17. Jadi seperti itu, Gus Koco. Mohon maaf ini karena indikatornya banyak, jadinya menghabiskan waktu. Oke, menarik. Jadi yang ada di pikiran saya sekarang mungkin adalah supaya semua desa bisa terakses internet, mungkin dengan teknologi yang sekarang ada, mungkin salah satunya bisa juga diterapkan bahwa desa-desa yang benar-benar blank area itu bisa difasilitasi oleh Kementerian Desa, mungkin akses internet, kalau mengakses ke servernya Kemendes maka itu akan free, umpamanya seperti itu. Itu kan ya, secara tidak langsung menjadi bagian menarik yang kemudian ketika desa merasa terbebani sebenarnya nggak ada beban karena ini bukan lagi sebagai satu beban biaya tapi memang satu yang memang dia sangat butuhkan untuk bisa mengakses server dari Kementerian Desa. Saya pikir itu. Di penghujung acara kita mungkin saya ingin mendengarkan dari Bu Agnes karena ada tadi dari Mbak Lurah Parti tentang memperluas kerjasama kampus, apakah ke kampus mereka bisa bekerja sama dengan kebetulan Mbak Parti ini posisinya di Jawa Timur tapi malah mendapat KKN dari Solo umpamanya. Nah, harapan untuk bisa bersinergi dengan kampus seperti apa dan mungkin Bu Agnes juga bisa memberikan tanggapan atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Ivan. Silakan Bu Agnes. Ya, terima kasih Gus Koco. Saya senang sekali dengan SDG ke berapa 17 ini ya. Ya. Karena kerjasama ini kan sesuatu yang ya buat saya sih baru dalam arti dipikirin bener gitu ya. Dipikirin bener. Karena gini, desa itu kan di beberapa tempat ya yang saya pernah kunjungi itu adalah sudah banyak yang didatangi para investor segala macam kan sudah banyak. Nah, tapi kerjasamanya ini tidak menguntungkan desa gitu. Nah, sehingga kalau misalnya ini memang nanti akan bisa diberikan guidance yang baik ya dengan adanya SDG ini, dengan adanya indikator SDG di sini, barangkali desa itu akhirnya terlindungi untuk bisa bekerja sama yang menguntungkan bagi desanya. Ada banyak contohnya kalau di villa-villa itu loh, di pantai-pantai yang di Lombok itu contohnya itu banyak yang punyanya orang asing. Nah, terus orangnya kan menonton gitu ya. Nah, saya melihat begini. Disitulah sebetulnya peluang kampus untuk ikut andil di dalam perlindungan kepada desa dengan adanya kerjasama ini ya. Biasanya kami sudah sering melakukan kerjasama dengan luar negeri misalnya untuk membangun desa, tapi itu kan piloting ya. Umumnya kan mereka tidak punya uang yang cukup untuk menjadi besar, tapi piloting. Nah, tetapi kan di posisi itu desa itu seperti objek. Nah, sekarang desa di dalam hal ini kan menjadi subjek. Dalam hal bekerja sama itu kan menjadi subjek. Jadi
bagaimana memposisikan dia sebagai subjek itu kan yang harusnya mikirin tuh orang kampus gitu. Jadi nggak egois kita kerjasama, tapi habis dijadikan objek, nanti dia dapat Nobel, tapi tadi seperti disampaikan ya. Nah, sehingga saya itu berharap begini, Pak Ivan, kampus kita ini kan banyak sekali di Indonesia ya, dan mereka tuh punya kewajiban semua dosennya itu melakukan pengabdian masyarakat. Ada uangnya lagi, ada uangnya. Karena kalau di kampus kami itu alokasi anggaran untuk pengabdian masyarakat itu ya lumayan, bisa sampai 5 miliar setahun. Itu uangnya kami loh ya, uangnya dari ITS loh. Yang bisa bukan 5 miliar itu ya mungkin sudah campur dengan kerjasama dari yang lain, tapi utang ITS sendiri itu sekitar 1 miliaran. Nah, kalau itu digabung seluruh Indonesia itu lalu diberi kesempatan dan dibagi misalnya gitu ya, dibagi desanya, saya kok mikir bisa dibagi habis gitu. Ya, bisa dibagi habis. Nah, kampus ini akan bisa punya link dengan perusahaan-perusahaan lain. Jadi seperti misalnya saya pernah didatengin Pertamina misalnya, gimana ya Bu, saya itu CR saya tuh nggak habis-habis gitu. Karena sebetulnya nggak habis itu bukan karena kurang orang yang melakukan proposal, tetapi karena tidak sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Nah, yang menjembatani ini kampus. Jadi desa itu kan tidak serta-merta lalu pinter bikin proposal, misalnya seperti itu. Jadi, nah identifikasi persoalan-persoalan desa itu menjadi sangat penting menurut saya ya, karena itu yang nanti akan dikerjasamakan kan menyelesaikan masalah itu. Nah, identifikasi itu kemarin saya sudah coba buat beberapa desa, tapi saya pikir-pikir ini kalau dari desa ke desa ini kapan selesainya, kan nggak akan selesai-selesai. Nah, sehingga yang saya pikirkan adalah bagaimana sih membuat desa itu pintar melakukan evaluasi diri desa, caranya seperti itu ya. EDD kemarin pernah saya sampaikan. Nah, supaya dia pintar, maka kampus masuk. Karena kampusnya itu membawa duit kan bukan untuk membangun, nggak akan cukup. Nah, tapi kalau dengan KKN juga, kami punya program sekarang ini mengintegrasikan KKN dengan pengabdian masyarakatnya dosen. Jadi yang turun itu KKN, mahasiswa KKN, sehingga akan lebih murah lagi, sehingga uangnya itu bisa dipakai untuk misalnya pengembangan yang kami lakukan ya, pengembangan kreatif misalnya atau teknologi tepat guna dan sebagainya, tapi pengerjaannya oleh KKN. Nah, ini kerjasama dengan kemarin disampaikan dengan Dikti itu akan sangat membantu mengarahkan ini loh. Saya cuma pernah gini Pak Ivan, saya pernah bilang sama teman-teman dari Dikti ini alokasi anggaran untuk risetnya itu kok nggak terlalu banyak ke desa gitu loh. Tetapi untuk teknologi-teknologi tinggi yang kita tuh nggak bisa kejar-kejar sebetulnya. Jadi maksud saya gimana sih caranya penelitian di Dikti itu porsinya ke desa tuh lebih banyak gitu. Pengabdian masyarakatnya juga begitu. Nah itu yang saya pikirkan kontribusi dari kampus. Nah, yang kedua adalah mengajari desa, melakukan kerjasama yang menguntungkan mereka. Jangan sampai mereka itu menguntungkan beberapa pihak saja. Jadi, mengajari desa ini juga salah satu pengabdian masyarakat kami harusnya mengajari desa untuk dia bisa siap melakukan kerjasama bagaimana caranya. Karena mungkin desa itu kan nggak tahu lubang-lubangnya. Seperti tadi internet desa. Saya dengan Bu Yanti pernah mencoba membantu menghubungi Telkomsel supaya dia pasang tower di situ gitu dan sukses gitu. Nah, tapi orang desanya sendiri kan nggak tahu caranya, ya kita bikinin proposalnya. Nah, seperti itu Gus Ivan. Jadi memang kampus itu menurut saya di tengah-tengah sangat penting. Supaya sukses itu yang 17 SDG ke-17. Oke, jadi peran kampus sangat penting untuk kemudian menjadi komunikator, inisiator, atau kemudian menjadi termasuk untuk pengembangan teknologi ya. Gus Koco, saya menambah sedikit boleh nggak? Silakan Prof. Ya, betul Bu Agnes. Ya, sudah beberapa tahun yang lalu itu ada yang namanya Forum Perguruan Tinggi Desa. Nanti Pak Ipan bisa menjelaskan itu, Pertides. Ya. Sekarang ketuanya Rektor UGM. Cuman masalahnya itu yang saya tahu ya, tahun kemarin dilantik di Jogja, ya.
yang sebelum dalam masa pandemi itu. Besok hari Senin ada informasi mau dikukuhkan dengan Menteri Nadiem. Ya, itu. Jadi Pertides itu sebetulnya sudah ada forumnya, yang hanya terbatas pada yang pertama itu pengabdian masyarakat, ya, KKN dan sebagainya. Nah, suatu waktu kapan ya tahun-tahun kemarin ya, saya ketemu Gus Menteri di Jakarta di Kalibata, Gus Ipan juga ada di itu. Beliau memberitahu saya, Pak Yon kemarin kami ke Pak Nadiem, ya supaya Pak Nadiem itu jangan hanya industri, BUMN dan macam-macam itu, maka masuklah kemudian perguruan tinggi itu harus membangun desa. Itu tambahan dari Gus Menteri masuk di kebijakannya Menteri Nadiem. Ya. Tapi itu kemudian formatnya baru KKN Bu sama PPM. Nah besok Senin itu mau masuk ke wilayah pendidikan, Gus Ipan ya kalau tidak salah ya, supaya pengakuan perguruan tinggi kepada teman-teman di desa itu lewat penyetaraan pendidikan S1 dengan pengakuan recognition pelajaran lampau RPL itu ya, dengan recognition prior learning itu. Nah, baru ditandatangani rencananya Senin besok. Tapi itu harus tidak berhenti sampai penandatanganan itu, gitulah saya maksud itu. Ada action-action yang kemudian ya. Dan ini salah satu inisiatornya dari Universitas di Jakarta itu saya kira untuk S1 itu ya. Dan sudah dikenalkan dengan Pertides tahun kemarin supaya ya penelitiannya, ya pengabdian masyarakatnya dan macam-macam itu. Bu Agnes tolong dibantu juga itu di tema-tema nasional ya. Penelitian itu kan semua kan industri itu. Ya, jadi memang semua ke sana, yang desa itu terlupakan ya. Jadi mohonlah begitu nanti kita bersama-sama. Cuman betul faktanya itu Pertides itu masih harus ditingkatkan itu kerjasama membangun desanya. Ya. Beberapa yang disebut Bang Anies juga betul ya. Saya hampir 2-3 tahun ini dapat CSR dari salah satu bank itu, meskipun jumlahnya kecil ya, di satu desa di Gunung Kidul ya gitu. Tetapi itu kemudian istilahnya ya harus berlanjut gitu loh, harus berlanjut. Punya skema yang memang harus berlanjut. Saya kira betul itu Gus Koco nanti disampaikan ya. Oke. Agnes ya. Pak Ipan mungkin juga saya kira bisa memberikan tambahan penjelasan itu ya. Bagaimana concern ke desa itu harus semakin meningkat gitu. Itu tambahan saya Gus Koco. Terima kasih Prof. Yayan. Jadi nah itu Pak Ipan waktunya sudah di penghujung. Jadi yang saya bisa sarikan adalah bagaimana masing-masing pihak ini mengambil peran dengan porsinya. Kemudian ini sebenarnya dulu pernah 2009 saya sempat lontarkan ke Presiden SBY waktu itu ketika Kementerian PDT itu kita dorong menjadi Kementerian Pembangunan Perdesaan. Itu idenya lebih pada menjadi semacam menteri koordinator untuk urusan membangun desa. Karena memang dengan bahasa pembangunan perdesaan kita tidak lagi bicara tentang kementerian yang ad hoc, daerah tertinggal atau seterusnya, tetapi memang akan selalu membangun desa. Nah, karena waktu kita terbatas dan ini sudah melewati waktunya, tapi yang jelas hari Senin adalah SDGs Desa yang ke-18, itu yang konsep ide kita tentang bagaimana memberikan pencerahan tentang masing-masing SDGs akan selesai di hari Senin, dan mungkin mulai Selasa saya berpikir bahwa mungkin lebih ke mengarah satu obrolan di sarapan SDGs ini lebih pada bagaimana desa dan masyarakat itu membaca atau melihat SDGs desa. Jadi kalau kemarin kita lebih ke yang pertama adalah Kementerian Desanya, mungkin untuk setelah hari Senin kita pengen yang pertama adalah masyarakat atau desanya. Mungkin Pak Kades bicara dulu memandang SDGs desa itu seperti apa, pemahamannya, kemudian nanti dari Gus Ivan memberikan jawaban atau memberikan pencerahan. Oh ini berarti SDG sekian, ini indikatornya seperti ini dan seterusnya. Jadi kita akan
benar-benar memahami jadi SDGs desa itu seperti apa, karena kemarin sempat terlontar satu ide satu pemikiran kecil di kepala saya ketika Indonesia merdeka itu punya Pancasila, artinya tujuan dan pijakannya itu adalah Pancasila, maka bagaimana membangun desa. Ini Gus Menteri sepertinya udah jadi Little Soekarno juga tentang desa. Jadi ketika bicara SDGs desa, maka ini ibarat kata membangun Indonesia berdasar Pancasila, membangun desa berdasarkan SDGs desa, karena SDGs yang ke-18 itu adalah sila kelima keadilan sosial. Kalau SDGs ke-18 itu tentang bagaimana desa tentang budaya adaptif dan saya lupa persisnya, tetapi ada tentang kelembagaan desa yang bisa benar-benar mengikuti perkembangan, kemudian budaya desa juga mengikuti perkembangan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga hari Senin kita mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Bisa jadi waktunya jadi lebih panjang karena hari Senin ini kita bicara kata kuncinya dari SDGs desa atau tambahan goals yang menjadi penting untuk urusan desa. Sampai di sini Kerabat Desa Indonesia, mohon maaf ini agak molor waktunya, tetapi satu hal yang penting bahwa kita bisa mendapatkan pencerahan tentang apa itu SDGs desa. Salam bahagia Kerabat Desa Indonesia, berdiri sebaris, holubris, kontrol baris. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holubris kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.